Halo Sobat Film dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Selamat datang lagi di channel yang akan ngedongengin kalian film-film menarik yang tentu saja akan menghibur kalian semua cerita teratas. Jadi di video kita kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film drama musikal yang mengisahkan tentang perjuangan seorang anak yatim piatu bernama Willy Wonka dalam mengejar mimpinya menjadi seorang pembuat coklat terkenal. Film yang diberi judul Wonka ini diproduksi oleh Warner Bros. Pictures sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Warner Bros. Memperoleh kembali hak atas karakter Charlie and the Chocolate Factory. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk segera pewekan posisi badan dan selamat menonton. Di awal film kita diperkenalkan dengan tokoh utama di film ini bernama Willy Wonka yang berkelana jauh demi pergi ke sebuah tempat yang selalu ibunya ceritakan bernama Galeries Gourmet. Tempat di mana coklat-coklat enak di seluruh dunia berasal, dan di kota ini Willy memiliki impian untuk membuka toko coklat terbaik. Sayangnya hidup di kota tidak seperti yang Willy bayangkan, di mana uang yang dijadikan bekal merantau habis dengan sangat cepat hingga ia tidak memiliki uang untuk menyewa penginapan. Di tengah dinginnya malam, tiba-tiba muncul seorang pria besar bernama Bleacher dan seekor anjingnya menghampiri Willy. Karena kasihan, Bleacher menawarkan bantuan agar Willy tidak mati kedinginan malam itu, mengingat kopi yang baru saja diseduh Willy tiba-tiba membeku. I know someone who might be able to help you out. Singkat cerita, Willy dibawa bertemu dengan Mrs. Crabbit yang merupakan pemilik penginapan dan sebuah rumah laundry. Di tempat itu, mereka juga bertemu dengan seorang gadis bernama Noodle yang merupakan pelayan di sana. Pada saat ini, Willy diminta untuk menandatangani sebuah surat perjanjian agar dapat menginap malam itu dan bersedia membayar biaya penginapan keesokan harinya. Sebelum menandatangani surat itu, Noodle tiba-tiba mengintip dan memperingati Willy untuk membaca surat itu dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, tindakan Noodle ini diketahui oleh Mrs. Crabbit sehingga ia dikurung di sebuah ruangan. Supaya Willy tetap menandatangani surat itu, Mrs. Crabbit berbohong dengan mengatakan bahwa Noodle mengalami gangguan mental karena sindrom yatim piatu. Lantaran Noodle dibuang ke selokan oleh kedua orang tuanya, kemudian ditemukan dan diasuh oleh Mrs. Crabbit. Meskipun sudah diperingati oleh Noodle, Willy tetap menyetujui perjanjian itu dan menandatangani surat yang diberikan Mrs. Crabbit tepat sebelum Bleacher memukulnya dari belakang. Keesokan harinya, Willy kembali ke Galeries Gourmet untuk menjual coklat buatannya. Di sana, Willy dengan sangat pede mempromosikan coklat buatannya kepada seluruh pengunjung Galeries Gourmet. Pada saat itu, ia membawa sebuah coklat yang membuat siapapun yang memakannya tiba-tiba melayang. Tentu saja penemuan Willy ini menarik perhatian seluruh pengunjung di sana dan juga pengusaha coklat terkenal di kota itu, yaitu Tuan Slugworth, Proudnose, dan Flicker Gabber. Siapa sangka setelah mencicipi coklat milik Willy, ketiga pengusaha ini sepakat mengatakan bahwa coklat ciptaan Willy sangat buruk. Karena bagi mereka, coklat itu harus sederhana, polos, dan tidak rumit. Tak seperti coklat buatan Willy yang berisikan marshmallow, cherry, dan bahan-bahan lainnya. Dan tak lama kemudian, coklat unik milik Willy ini berhasil membuat orang-orang di sana melayang dan merasa sangat bahagia. Sayangnya tak lama kemudian pihak kepolisian tiba dan menyita hasil penjualan coklat Willy. Karena telah berjanji akan membayar sewa hari itu, Willy meminta satu sovereign untuk membayar sewa kamarnya. Dengan uang pemberian kepala polisi, Willy menemui Mrs. Crabbit untuk membayar kamar yang ia sewa. Sayangnya Willy di sini diperas oleh Mrs. Crabbit dengan mengatakan bahwa Willy hanya membayar sewa kamarnya dan ia belum membayar fasilitas lain yang ia gunakan selama ia tinggal di sana, termasuk sabun, matras, selimut, bahkan tangga tempat ia naik dan turun. Setelah dijumlahkan, Willy ternyata berhutang 10.000 sovereign kepada Mrs. Crabbit. Dan karena Willy tidak memiliki uang sebanyak itu, ia pun terpaksa harus bekerja di usaha laundry milik Mrs. Crabbit dengan upah 1 sovereign setiap harinya. Yang berarti Willy harus bekerja selama 27 tahun, 4 bulan, dan 16 hari. Setibanya di rumah laundry, Willy bertemu dengan seorang akuntan sekaligus orang yang mengelola tempat itu bernama Abacus Crunch, tukang ledeng Pepper Benz, gadis pendiam Lottie Bell, dan seorang pelawak bernama Larry. Yang mana mereka semua ikut terjebak di sana karena penginapan murah yang dijanjikan oleh Mrs. Crabbit. Dan kontrak yang diberikan oleh Mrs. Crabbit mengikat mereka semua di sana sebagai pencuci pakaian.
Di malam harinya, Willy didatangi oleh Noodle yang mengatakan bahwa ia telah memperingati Willy untuk membaca surat itu dengan mendetail. Akan tetapi, Willy tetap saja menandatangani surat tersebut lantaran Willy tidak bisa membaca karena seluruh hidupnya digunakan untuk belajar membuat coklat terenak. Pada saat ini, Noodle mengatakan bahwa ia berhutang 30.000 sovereign kepada Mrs. Crabbit, di mana ia harus membayar kebaikan hati Mrs. Crabbit karena telah membesarkannya dari bayi. Willy pun membuatkan Noodle sebuah coklat untuk mengobati kesedihannya itu. Ketika membuat coklat, Willy menceritakan tentang masa lalunya bersama sang ibu, yang mana mereka adalah keluarga miskin yang sangat berbahagia. Sang ibu merupakan juru masak yang sangat ahli membuat coklat, dan hal inilah yang membuat Willy kecil sangat ingin membuka toko coklat di Galeries Gourmet. Pada saat itu, sang ibu berpesan agar Willy tetap memelihara mimpinya itu hingga menjadi kenyataan. Sang ibu juga mengatakan bahwa ketika Willy membagikan coklat terenak untuk orang-orang, maka ibunya juga akan ada di sana. Sebelum sang ibu meninggal, ia memberikan sebatang coklat sebagai hadiah ulang tahun Willy. Teringat akan perkataan sang ibu inilah yang membuat Willy ingin membagikan coklat kepada orang-orang agar sang ibu bisa hadir di sisinya. Pada saat ini, Willy juga mengatakan akan membuatkan coklat untuk Noodle seumur hidupnya. Sebagai imbalannya, Willy meminta Noodle untuk membawanya keluar dari sana agar ia bisa menjual coklat supaya bisa melunasi hutang kepada Mrs. Crabbit. Singkat cerita, Noodle bersedia membantu Willy kabur dari sana. Di tempat lain, kepala kepolisian pergi ke gereja katedral dan menyogok para pendeta di sana untuk mengantarkannya ke ruang bawah tanah yang merupakan ruangan pribadi Slugworth, Flicker Glover, dan Broadnose. Di sana ketiga pengusaha ini menyogok kepala polisi supaya menyingkirkan Willy karena coklat buatan Willy bisa menjadi ancaman yang serius bagi usaha mereka. Mengingat kualitas dan rasa yang dibuat sangat baik, terlebih karena harga yang ditawarkan sangat murah. Keesokan paginya, seperti biasa, Willy dan yang lainnya dipanggil untuk bekerja. Pada saat ini, Willy mengatakan kepada Bleacher bahwa Mrs. Crabbit menyukainya. Sementara di tempat lain, Mrs. Crabbit mendapati Noodle sedang memegang gambar Bleacher. Noodle mengatakan bahwa ketika ia mengambil baju di salah satu rumah bangsawan, ia melihat gambar Bleacher di sana. Tanpa sepengetahuan Mrs. Crabbit dan Bleacher, Willy dan Noodle menyusun rencana agar mereka bisa keluar dari sana, supaya bisa menjual coklat secara diam-diam. Yang mana Noodle mengetahui bahwa Mrs. Crabbit menyukai bangsawan dan menggunakan kesempatan ini untuk mengelabui Mrs. Crabbit. Mrs. Crabbit yang masuk dalam rencana mereka mengira bahwa Bleacher adalah seorang bangsawan dan terjadilah hal yang menjijikan ini. Di saat Mrs. Crabbit dan Bleacher sedang asoy berdua, Willy menciptakan mesin dan dengan mesin ini pekerjaan mereka akan selesai meskipun Willy menyelinap keluar dari sana. Singkat cerita, Willy berhasil keluar dari tempat laundry Mrs. Crabbit. Namun sayangnya coklat yang ingin dijualnya malah dicuri oleh pria jingga kecil yang bernama Oompa Loompa. Karena tidak memiliki coklat untuk dijual, Willy terpaksa membuat kembali coklat yang telah hilang. Yang mana bahan utama untuk membuat coklat tersebut adalah susu jerapah. Mereka pun tiba ke sebuah kebun binatang dan menyogok penjaga di sana dengan sebuah coklat yang membuat orang yang memakannya akan halusinasi dan tertidur. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan jerapah dan segera mengambil susunya. Ketika mereka sedang memerah susu jerapah, Noodle bercerita tentang cincin yang digantung di lehernya, yang merupakan satu-satunya benda peninggalan kedua orang tuanya. Dengan cincin itu, ia berusaha melacak keberadaan orang tuanya, namun usahanya masih sia-sia. Mendengar cerita Noodle, Willy berjanji akan mengeluarkannya dari rumah laundry dan mempertemukan Noodle dengan ibunya. Siangnya ketika mereka ingin pulang, Willy dan Noodle dihadang oleh kepala polisi dan memaksa Willy untuk tidak menjual coklatnya di kota itu. Setibanya di rumah laundry, Willy menjelaskan alasan kenapa ia menyelinap keluar dari rumah laundry, yaitu ingin menjual coklat supaya bisa melunasi semua hutang mereka ke Mrs. Crabbit dan keluar dari sana. Hanya saja rencana mereka ini terpaksa ditunda karena telah diperingatkan oleh kepala polisi. Abacus yang dulunya adalah akuntan Slugworth telah menduga hal ini akan terjadi. Yang mana di masa lalunya Abacus tak sengaja menemukan buku yang berisikan semua keburukan Slugworth dan rekan bisnisnya. Yang mana ketiga pengusaha coklat itu telah mengurangi kadar coklat di produk mereka dan menyimpan kelebihan coklat itu di basement katedral.
Demi melancarkan ini semua, selama bertahun-tahun mereka menyogok kepala polisi agar bisa menyimpan coklat-coklat mereka di basement gereja yang dijaga oleh biarawan yang korup. Dan sialnya Abacus ketahuan membaca buku itu dan ia pun kini menjadi gelandangan. Pada malam harinya, para pelayan rumah laundry yang ingin bebas dari sana setuju untuk ikut membantu misi Willy. Pada saat ini jugalah Willy mulai belajar membaca sebagai ucapan terima kasih dari Noodle. Besoknya, Willy mulai menjual coklatnya kepada seorang pria yang sedang patah hati. Siapa sangka coklatnya sangat disukai dan semakin banyak orang yang membeli coklat buatan Willy. Namun lagi-lagi ia diburu oleh kepala polisi dan berhasil kabur melewati saluran air bawah tanah. Dengan menaiknya penjualan coklat Wonka membuat ketiga pengusaha coklat ini kewalahan dan semakin mendesak kepala polisi untuk menghentikan Willy. Suatu malam, kamar Willy didatangi oleh Ompa-Lompa yang ingin mengambil coklat Wonka. Tak ingin kecolongan lagi, Willy membuat jebakan dan berhasil menangkap Ompa-Lompa dengan memasukkannya ke dalam botol kaca. Willy yang baru pertama kali melihat Ompa-Lompa sangat terkesan melihat pria kecil itu. Pada saat ini, Ompa-Lompa mengatakan bahwa alasan ia mengambil coklat Willy selama bertahun-tahun hanya demi melunasi hutangnya di masa lalu, di saat Willy kecil yang tiba di Lompaland dengan tujuan ingin mengambil buah kakao di sana. Siapa sangka ia mengambil biji kakao yang sangat berharga yang kebetulan dijaga oleh Ompa-Lompa. Akibat dari ulah Willy ini, Ompa-Lompa diusir dari pulau itu sampai ia bisa mengganti 1000 kali lipat. Singkat cerita, Ompa-Lompa berhasil mengelabui Willy dan kabur membawa setoples penuh coklat milik Willy. Waktu pun terus berlalu hingga akhirnya Willy dan teman-teman berhasil menyewa sebuah toko di Galeries Gourmet. We'll all be free as flamingo. Sialnya, malam sebelum mereka membuka toko coklat, Slockworth mengetahui semua informasi tentang Willy dan teman-temannya. Slockworth pun segera menemui Mrs. Squabit untuk membantunya menghancurkan bisnis Willy dan kawan-kawan. Tibalah hari di mana toko coklat Wonka resmi dibuka dan mulai beroperasi. Pada awalnya semua pengunjung sangat terkesan dengan toko coklat yang didirikan oleh Willy dan kawan-kawan. Namun sayangnya semuanya hancur karena seseorang telah meracuni coklat yang dibuatnya yang mengakibatkan toko coklat yang baru beroperasi itu harus terbakar dan terpaksa tutup. Setelah kejadian yang menimpanya, Slockworth dan kedua temannya menemui Willy dan mengatakan bahwa merekalah yang membayar Mrs. Squabit untuk meracuni coklat buatan Willy. Tak hanya itu, mereka juga menawarkan sejumlah uang yang cukup untuk melunasi semua hutang-hutang Willy dan teman-temannya. Dan sebagai gantinya, Willy diminta untuk meninggalkan Galeries Gourmet dan tidak membuat coklat seumur hidupnya. Di tengah keputusasaan, Willy menerima tawaran ketiga pengusaha coklat ini dan pergi meninggalkan kota itu menggunakan sebuah kapal yang tanpa sepengetahuan Willy telah dipasangi bom. Ketika berlayar, Willy didatangi oleh Ompa-Lompa yang mengatakan bahwa hutang Willy tinggal satu toples coklat lagi. Di saat ini, Willy melihat bekas cincin yang menempel di tangannya sama dengan kalung yang dipakai oleh Noodle, yang berarti Slockworth dan Noodle adalah sebuah keluarga. Sontak ia pun berlari ke ruang kemudi kapal yang ternyata The explanation can wait. dengan meledaknya kapal, Slockworth memberikan kepala polisi hadiah berupa coklat yang sangat banyak. Keesokan harinya, Mrs. Squabit yang telah menerima uang dari Slockworth segera membebaskan Abacus, Lottie, Piper, dan Larry, tetapi tidak dengan Noodle. Ini semua dilakukan Mrs. Squabit karena ia dibayar oleh Slockworth untuk mengurung Noodle lebih lama. Siapa sangka Noodle yang dikurung ditemui oleh Willy dan yang lainnya, dan dengan segera mereka membebaskan Noodle. Tak hanya itu, mereka juga membuat rencana untuk mencuri buku hijau yang menjadi bukti kebusukan Slockworth demi menghentikan Slockworth dan Mrs. Squabit. Mereka pun mulai menjalankan rencana dengan membagikan coklat tidur kepada semua penjaga gereja, dan memasukkan jerapah ke dalam gereja untuk mengulur waktu supaya Willy dan Noodle memiliki cukup waktu untuk mengambil buku yang mereka cari. Ketika mereka berhasil menemukan buku yang dimaksud, tiba-tiba ketiga pengusaha ini memergoki Willy dan Noodle.
Pada saat ini, Willy mengatakan bahwa Noodle dan Slugworth adalah keluarga karena mempunyai cincin yang sama. Yang mana cincin itu adalah milik ayah Noodle sekaligus saudara Slugworth yang bernama Zebedee. Yang mana sang ayah telah tewas dan karena takut Noodle mewarisi kekayaan ayahnya, Slugworth mengarang cerita seolah-olah Noodle telah tewas kepada sang ibu yang pada saat itu menitipkan Noodle kepadanya. Padahal ia membuang Noodle ke saluran air dan secara tidak sengaja ditemukan oleh Mrs. Scrabbit. Pada saat ini juga Willy yang sudah bisa membaca mengetahui nama ibu Noodle dari buku yang mereka curi, yaitu bernama Dorothy Smith. Mereka pun kemudian mengambil buku itu dan memasukkan Noodle dan Willy ke tangki raksasa dengan tujuan ingin menenggelamkan mereka ke dalam coklat. Sebelum Slugworth meninggalkan Willy dan Noodle di dalam tangki coklat, Willy menitipkan setoples coklat untuk Ompa-Lompa kepada Slugworth untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun bukannya memberikan coklat itu, Slugworth, Flicker Grubber, dan Proudnose memilih untuk menghabiskan coklat itu. Look, somebody's coming. Look. I'm sorry, Noodle. Beruntungnya Willy dan Noodle diselamatkan oleh Ompa-Lompa yang hendak menagih coklat terakhirnya. Sementara itu, ketiga pengusaha ini menemui kepala polisi yang telah menjadi obesitas karena kebanyakan memakan coklat hasil korupsi. Di saat mereka menemui kepala polisi, tiba-tiba Willy dan Noodle keluar membawa buku yang berisikan semua kejahatan yang dilakukan oleh ketiga pengusaha coklat ini dan kepala polisi. Pada saat mereka akan ditangkap, Why are we airborne? You didn't eat any of those. setelah membagikan coklat untuk warga kota Galeries Gourmet, Willy mengeluarkan coklat pemberian ibunya dan membagikan coklat itu kepada teman-temannya. Pada saat ini, bayangan sang ibu muncul di hadapan Willy. Setelah mereka menyantap coklat pemberian Willy, Willy membawa Noodle untuk bertemu dengan sang ibu yang diam-diam telah ditemukan oleh Willy dan yang lainnya, yang mana sang ibu tinggal di sebuah perpustakaan tempat ia bekerja. Tiba-tiba Ompa-Lompa menemui Willy untuk meminta coklat terakhirnya. Willy pun memberikan coklat tersebut sekaligus mengajaknya untuk bergabung ke perusahaan coklat sebagai kepala penyicip coklat di sana, dan film pun selesai. Demikianlah rekap cerita film kita kali ini. Dari film ini kita bisa menarik pelajaran agar terus semangat mengejar mimpi kita. Ingat, susah bukan berarti tidak mungkin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah support channel ini dengan memencet tombol like dan subscribe-nya. Mimin pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.